Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Tapi hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat nih, tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah kah Bu? Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih Pak, namun saya bingung mau mengungkapkannya pada siapa. Kira-kira apa Bapak ada waktu? Maaf ya Pak ya kalau saya mengganggu. Insya Allah saya ada waktu kok Bu, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu saya kok, ya karena saya sedang jam kos juga Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi gini Pak, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman. Saya kepikiran dan saya juga tidak tenang sehingga mengganggu fokus pekerjaan saya. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap setelah kita nanti berbicara, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang menjadi keluh kesah saya, Pak. Baik Bu, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan solusi ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Mau menceritakannya? Jadi gini Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya terutama dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali tuh Bu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode, tapi sepertinya belum benar-benar efektif, Pak. Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih bingung ya, Pak. Ketika saya mengajar menggunakan berbagai metode yang berbeda, kemudian saya juga sudah menggunakan video-video, tapi kelas yang saya ajar itu masih belum kondisif juga ya, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan metode tersebut? Apakah Ibu menerima materi sosial dan emosional? Oh iya juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada sih beberapa siswa yang sering membuat tidak nyaman teman sekelasnya. Jadi pada akhirnya kelas tidak kondusif. Nah, ya Bu, pentingnya kita memahami sosial emosional ya agar dapat membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan. Benar juga ya Pak. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terima kasih nih Pak. Saya sekarang merasa lebih nyaman dan tenang. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, bagaimana rencana Ibu? Kedepannya saya akan mempelajari terkait pembelajaran dengan 5 kompetensi sosial emosional dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya untuk menerapkan KSE dalam pembelajaran, Pak. Wah, rencana yang sangat bagus itu Bu. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya juga berencana akan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara mandiri maupun mengikuti sesi berbagi praktik baik yang diselenggarakan di Kombel atau komunitas belajar, supaya saya juga bisa memahami bagaimana mengelola kelas lebih baik lagi. Wah, subhanallah, luar biasa ya Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan Ibu itu.
Iya Pak, sekarang saya jadi merasa lebih baik Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya dari Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Lalu terus adakah batasan deadline untuk waktunya, Bu? Mengenai hal itu, secepatnya akan segera saya eksekusi Pak. Mungkin di tatap muka ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan menerapkan pembelajaran dengan KSE. Kemudian, saya juga akan segera mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri. Nah, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga kita bisa sama-sama belajar dan berkolaborasi dan tentu mungkin nanti dengan Bapak juga. Wah, ini ide yang bagus sekali ya, Bu. Semoga ya semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali mengajar dengan suasana yang lebih menyenangkan ya, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga saya sekarang merasa lebih lega dan lebih nyaman. Semoga kita ini bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ataupun bisa berpihak pada murid ya Pak ya. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama, Bu. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak sepertinya kelihatan kurang bersemangat dan tidak seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah kah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya gimana. Kira-kira apakah Ibu Guru ada waktu? Mohon maaf ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu keputusannya. Insya Allah saya ada waktu Pak, jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu saya kok karena kebetulan juga saya sedang jam kosong nih Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga gak tenang, sehingga mengganggu fokus pekerjaan saya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik Pak, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Bu Guru ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, saya ingat. Bagaimana hal itu bisa terjadi Pak? Itu, Bu, pengawas proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks dan mempertanyakan alasan saya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, video YouTube, internet, dan sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi salahnya begitu.
Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih Pak, selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai metode untuk belajar internet, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi masalahnya kalau begitu, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks tadi? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid ya Bu ya. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya bagus Pak. Kemudian soal output menurut Bapak bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar murid itu kan beragam. Kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Oh iya juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Iya ya. Itulah mungkin pentingnya buku teks tadi menurut Pak Pengawas ya sebagai salah satu sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas itu seperti itu supaya Bapak dapat menggunakan sumber belajar lain gitu. Dan saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya Bu, terus terang saya merasa lebih nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus nih. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Betulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya ya Bu ya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi menurut saya masalah ini Bapak bisa mulai merefleksi diri dan mempersiapkan diri saja supaya nanti ketika Bapak dipanggil ataupun ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya tersebut. Saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Oke, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, bagaimana rencana Bapak selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan solusi. Itu sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang dapat Bapak lakukan? Iya Bu, saya berencana menemui pengawas juga. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Ya, saya nanti akan meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Wah, subhanallah, luar biasa sekali, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya Bu, sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut salah Bu dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah melebar kepada hal lainnya Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Saya juga merasa bersyukur
pada akhirnya Bapak sudah merasa tidak resah lagi dan sudah merasa nyaman atau lebih baik. Selanjutnya dari yang sudah Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan apakah ada batasan waktunya? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan. Ya, dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk arahan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran ya Bu, sehingga nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi. Wah, idenya sangat bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa lega dan lebih nyaman. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Iya Pak, sama-sama. Ya, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.